pulang ke rumah Jeddah. Saya masih di situ, tiba-tiba di Simpang Dodi. Kita lagi jalan ke arah Ketapang. Jadi jalan kaki dari Simpang Dodi ke arah Ketapang. Di Simpang Ketapang itu tiba-tiba diteriak lagi, air naik gitu. Orang-orang yang sudah trauma dengan apa yang sudah terjadi dipikir ada air naik beneran. Nah, akhirnya semuanya panik berlarian. Sampai kan yang sudah selamat dari tsunami pun tergiling-giling mobil. Jadi meninggalnya bukan karena tsunami tapi tergiling sama mobil-mobil, truk-truk yang panik ikut lari ke arah tempat yang tinggi. Sampai ke Ketapang karena air panik ya orang banyak lari-lari lagi, dibilang air naik. Sebagian keluarga ada yang lempar diri masuk ke mobil yang sedang jalan, ke mobil pick up. Kemudian ada saya waktu itu ada berhenti bus. Kemudian akhirnya orang naik bus itu, akhirnya saya juga ikut naik. Bus itu jalan, kami juga tidak tahu tuh busnya ke arah mana, yang penting naik dulu. Jadi saking penuhnya saya nggak naik di atas bus, saya tuh bergantung di pintu bus. Di pintu bus itu nggak bisa naik, jadi kita seperti apa Spiderman gitu, saya bergantung pintu bus. Di sini ada sekitar 5 orang di tangan saya, yang saya berusaha tahan supaya mereka tidak jatuh. Jadi saya ini bergantung di sekitar 1 kilometer, saya bergantung di pintu bus dan berusaha kasih masuk orang, karena orang yang di pintu bergantung juga, yang di depan saya ini tidak bisa masuk saking penuhnya. Akhirnya saya dorong ke dalam gitu, akhirnya bisa masuk. Akhirnya saya masuk ke dalam pintu bus. Akhirnya jalan ikut bus, rupanya bus itu mungkin ke arah Medan ya. Akhirnya kita ke arah Janto, langsung akhirnya ke Sare. Turun di Sare karena sudah gelap di situ. Di Sare kan ada SPN ya, sekolah polisi. Nah, kita turun di situ. Rupanya di situ pun orang tidak tahu apa yang terjadi di Banda Aceh. Besoknya itu pengalamannya luar biasa ya, naik turun gunung lah. Hari kedua saudara-saudara datang kan mau mengambil barang-barang. Kita kan sini ada barang berharga. Kemudian Walid kan ada senjata. Walid saya ini kan polisi ada senjata, jadi keluarga datang mengambil barang-barang berharga, termasuk mencari senjata itu kemana, karena senjata kan harus diselamatkan ya. Jadi senjatanya alhamdulillah ketemu. Kemudian kita bawa dompet atau barang-barang apa yang masih bisa selamat, kita bawa kembali. Jadi pada saat hari kedua datang ke sini itu airnya masih sama persis seperti waktu kita turun hari itu. Tingginya masih sama. Kondisi jalan masih sama, kondisi mayat juga masih sama. Dalam rumah ini ada berapa mayat yang juga saya sempat syuting dari sini. Bakal jenazah. Ada jenazah bapak-bapak, jenazah nabari. Saya syuting dari arah sini. Saya zoom, di sini ada jenazah membujur, memanjang begini. Pertama saya dapat gambar kaki. Nah, gambar kaki, kemudian saya tarik ke atas lagi, baru dapat gambar kepala. Jadi itu diantara puing-puing sampah-sampah. Itu air sudah surut. Air sudah surut pun masih airnya di depan rumah itu masih selutut. Ya, di rumah ini ada 4 orang. Satu jenazahnya ketemu, jenazah Walid saya ini ketemu, itu ketemunya di daerah Ajun. Berarti kira-kira sekitar hampir sekilo dari sini. Kemudian 3 orang lagi hilang, tidak tahu kemana. Paman ya, Ami 1, Halati 1, sama keponakan 1. Itu hilang. Habis tsunami, rumah ini kan kosong, kita di tempat pengungsian. Rupanya banyak sekali orang dari seluruh dunia yang datang ke rumah ini untuk menyampaikan simpati, karena mereka melihat video yang saya rekam waktu itu. Karena video rekaman saya alhamdulillah bisa tersiar sampai ke seluruh dunia. Detik itu juga, hari itu saya serahkan, hari itu juga langsung tersiar ke seluruh dunia. Jadi orang di seluruh dunia datang ke Aceh untuk memberikan bantuan, kemudian mereka datang mau mengucapkan simpati, tapi kita tidak ada di rumah ini, jadi mereka menuliskan di sini pesan-pesan. Dari seluruh dunia datang, ada yang dari UK, kemudian Islamic Relief
dari Islamic Relief ini salah satu NGO yang datang ke Indonesia waktu itu, ke Aceh waktu itu. Kemudian ada dari Papua, dari Jakarta, di Kalibata, ada dari tim Care Internasional. Ini tulisan pertama yang ada di tembok ini, tanggal 3 Maret 2005. Ini tulisan pertama yang ada. Ini dari Yaman, ada yang dari Yaman, dari Malaysia, banyak dari mana-mana, dari pesantren-pesantren. Jadi ini kebanyakannya relawan-relawan atau lembaga-lembaga yang datang untuk memberi bantuan kepada Aceh, dan mereka memberi simpati kepada keluarga kita, memberikan semangat untuk terus berjuang melanjutkan hidup. Jadi kita sangat berterima kasih kepada seluruh masyarakat, seluruh saudara-saudara kami dari seluruh Nusantara, bahkan dari dunia internasional yang datang ke sini menyampaikan simpati dan meninggalkan kenang-kenangan di tembok ini. Alhamdulillah sampai sekarang masih kami selamatkan. Kalau memang ada yang berkesempatan ke Aceh lagi, untuk sehingga insya Allah masih bisa melihat kembali tulisan-tulisan yang pernah ditulis di sini.